Yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, yang siap masuk masjid dibawa ke pasar. Orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat apa kiye UD keluarga Faname Jaya, supplier udang dan ikan, dengan tema jangan lupa bahagia. Semua yang hadir bahagia? Jelaslah, kan ketemu saya. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang hadir dalam rangka bansere jagung bae ya, rasa ngadeg. Mesake jamaah iki ya. Banser duduk aja, duduk. Bansernya duduk saja. Enggak apa-apa. Jangan nutupi jamaah karena mereka datang pengen melihat mukaku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, walau dibarengi dengan hujan, tanah yang becek, tetapi kita mampu berangkat dan bertahan semata-mata karena apa? Karena cinta. Badan saya capek lelah, saya bisa datang bukan karena apa-apa, tapi karena cinta. Maka kalian harus paham, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi mau diar gemike. Cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Maka saya sering mengatakan, cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan dewek ya, hangat. Maka kalau hati sudah cinta, selebat apapun hujan yang mengguyur kita, sesusah apapun perjalanan supaya kita bisa hadir di tempat ini, maka semuanya itu tidak akan pernah menjadi masalah adanya. Maka walaupun saya ngaji dengan khusyuknya, dan dia tetap khusyuk dengan makanannya. Enak temen ya. Enak. Malah cengengesan. Anaknya siapa ge? Oh, anak yatim. Ya besok gedenya lebih hebat dari Gus Miftah ya. Tapi aja melu-melu dari Kiai Londe ya. Maka salah satu tokoh sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Wah, kayak nganggo cadar kayak raine kayak. Oh, masker ya. Katanya cangkemnya merongos kayak.
Tokoh sufi perempuan namanya siapa? Robiah Al-Adawiyah. Si Robiah ini gerah dengan pola beragama umatnya. Kenapa? Karena umat saat itu beribadah hanya karena berharap pengen masuk surga dan karena takut dengan neraka. Jadi secara umum, cangkemnya ngapa ya? Oh, yang sana nggak kelihatan. Ya, coba agak geser sini dikit Pak, biar itu nggak nutupi mbok-mbok di sana. Jenengan sini aja, sini, agak sini, biar itu bisa bergeser. Nah. Ini pasangan suami istri. Oh, kelihatan. Hah? Yang punya hajat, pasangan suami istri ya. Ya. Mudah-mudahan masuk surga bareng ya. Berangkat habis sholat asar ya. Jangan masa mati dulu. Saya ngaku baju batik minggat jane kono ya, nutup. Kan kasihan janda-janda di sana. Sudah tua, jilbabnya pink, halah. Ini malah satunya naik ke primen ya. Jadi secara umum orang itu beribadah biasanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena pengen masuk surga. Yang kedua karena takut dengan neraka. Yang pengen masuk surga menggambarkan agama itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ayo kamu sholat, kamu ngaji, kamu ibadah. Besok kamu masuk surga, akan ditemani sama 40 bidadari. 40 bidadari ini usianya muda semuanya. Semuanya tidak pernah mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Jadi gambaran surga itu hanya bidadari tok. Makanya banyak orang yang melakukan bom bunuh diri atas nama pengen segera masuk surga ketemu dengan bidadari. Makanya banyak kasus seperti itu. Pak, ya Pak Kapolsek baru datang, nggak apa-apa, kan maklum. Silakan duduk Pak Kapolsek. Kalau kurang luas di atas tenda luas Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil, silakan Pak Dan. Siapa lagi yang datang? Ini sama maning ya. Oh Pak Camat. Maka, oh Sekcam. Terima kasih ya Pak Sek. Ya kan Sekcam, Pak Sek. Ya. Berdoa saja mudah-mudahan panggungnya tidak ambruk ya. Gila nganti ambruk mending ya viral gitu. Jadi kalau orang itu beribadah hanya karena berharap masuk surga, maka gambaran surga, gambarannya itu di gambaran Islam itu dibuat hal-hal yang seperti itu. Dikit-dikit menyesatkan orang. Ini selalu digambarkan agama itu menakutkan. Setiap ketemu yang berbeda bid'ah. Semua orang dineraka-nerakakan. Sholawatan bid'ah. Maulutan bid'ah. Apa-apa bid'ah. Semua orang dibid'ah-bid'ahkan. Seolah-olah surgane arep dinggoni dewek. Ada yang seperti itu. Maka kemudian Robiah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah itu atas nama cinta. Apa Bu? Cinta. Saya contoh begini. Kalau suami punya istri, istri dianggap sebagai beban, berarti dia tidak cinta. Tetapi kalau istri dianggap sebagai amanah, kemudian suami bisa ngopeni dengan baik, itu namanya ibadah dilandaskan dengan rasa cinta. Maka ketika istri saya sakit bilang sama saya, Mbak Abah nikah lagi, saya bilang tidak. Kenapa? Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Makanya kalau saya masuk kamar, cara saya banyak. Oh, temanggung udane terus dua tiambong sing ngisor. Apa. Dan alhamdulillah saya adalah suami yang sangat setia dengan istri saya. Kamu yang setia.
Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Kan laki-laki itu imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Ibu coba dijawab. Bapak-bapak diam saja ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu sini pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Pak Kapolsek tolong dicatat, ibu-ibu sini pilih Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu pilih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Apakah Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Rasa melu-melu. Biasanya wong lanang rupanya kayak kiye, kalah karo bojone. Iya. Pak Kapolsek itu kalau di kantor galak sama anak buah, di rumah ketemu istrinya, kayak gitu. Perempuan dilawan. Bu, lebih kuat mana laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bisa dikeruwas raimu. Wong wedok dilawan. Wong wadon iki kuwate nemen ya. Keprimen pabrik susu loro digawa dhewe. Wong lanang ki lemah. Nggo ndok loro bae ditipke karo manuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka beribadah yang benar itu innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu yang diniatkan hanya karena Allah. Enteng. Pak siapa arane ki? Warsono. Istrinya namanya siapa? Bu Warsono, goblok temen ya. Warsono sama Bu Warsono, Buar. Kan begitu. Pak Lurah istrinya Bulur, Pak Carik istrinya Bure. Ngomong apa ya? Tadi Inyong terakhir ngomong apa? Bukan sebelumnya. Meniatkan segala sesuatunya hanya karena Allah. Jadi kalau hari ini Pak Warsono mengumpulkan sekian banyak orang dalam rangka walimatul ngetok titit, ya kan walimatul khitan, ngetok titit. Titit itu siapa? Warsono. Sama santunan anak yatim, niatnya cuma satu. Apa? Li'ila'i mardotillah. Apa? Untuk mencari ridho Allah. Tolak mencari ridho Allah, bukan karena yang lain. Kan kadang-kadang ada begini, kenapa kamu sedekah, kenapa kamu sunatan anak yatim? Supaya mendapatkan balasan yang lebih. Itu namanya bukan ahli sedekah tapi rentenir. Ngasih kok minta kembalian, itu namanya rentenir. Kembalian yang lebih banyak. Maka kalau orang kayak gitu biasanya hidupnya hitung-hitungan. Padahal Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sementara Allah mengatakan kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa melakukannya. Makanya Pak Warsono, kenapa kamu sedekah? Lillahi kalimatillah, limardotillah, hanya semata-mata karena Allah. Kalau kita hitung-hitungan kayak rentenir. Contoh Bapak Ibu, pengajian ada kotak infak.
Dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang dimasukkan yang mana? 1.000. Berangkat ke kebun binatang Gembira Luko, delok munyuk sangune 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti lebih mahal munyuk apa kiai? Jenengan luwih ngajeni kiai apa munyuk? Ayo coba bilang munyuk. Tak lempar ya. Kabangetan amat sih lo. Maka saya selalu bilang, pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya siapa? Patimura. Kenapa? Gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya siapa? Bung Karno. Gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Patimura bawa pedang, siap berangkat ke sawah. Bung Karno pakai kopiah, siap masuk masjid. Tapi lucunya orang Pantai Ayah sini apa? Yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, yang siap masuk masjid dibawa ke pasar. Sungguh terlalu. Rungok nih ya. Kenapa? Karena kita hitung-hitungan. Contoh lagi hitung-hitungan. Kewajiban orang tua itu kan mendidik anak. Saya sering mengatakan anak itu kewajibannya belajar, orang tua kewajibannya menyekolahkan, guru kewajibannya mengajar. Begitu dia selesai besok jadi apa urusan Allah. Tapi kadang-kadang apa? Begitu anak kecil dibesarkan, kuliah sampai perguruan tinggi, anak nganggur. Biasanya ibunya ngomong kayak gini, nak, kowe iki goblok tak pinter ke, cilik tak gedek ke, sekolah nganti perguruan tinggi, kok rampung kuliah nganggur. Kowe kapan bales budine wong tuamu, nak? Bu, please deh. Kalau anaknya kayak saya jawab, kenapa jaluk balas budi sama saya? Kan saya juga tidak minta dilahirkan. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, inyong orang rasake kepenak kok. Niku salah. Ya sudah, soal anaknya besok jadi apa urusan Allah. Saya mau tanya, yang bener itu anak nyenengke wong tua, napa wong tua nyenengke anak? Wong tua nyenengke anak. Salah. Wong tua nyenengke anak itu sekarang. Dulu sebelum ada kamu, anak nyenengke wong tua. Mergo wong tua seneng-seneng dadi kamu. Betul? Mergo mbiyen Warsono karo Jaria seneng-seneng dadi anak-anak. Kamu belum paham. Santai temen ya, badok dengar PKI karo kayak kiye. Besok mudah-mudahan kalau kamu udah besar istrimu cantik ya. Janda anak 15 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Keikhlasan itulah kemudian yang harus kita tanamkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi polisi ikhlas, menjadi pelayan masyarakat enak, maka yang terjadi polisi yang promoter, profesional, modern, terpercaya. Kalau jadi polisi nggak ikhlas ya cari-cari. Betul. Saya kemarin ditanya sama jenderal di Jakarta, Gus Miftah, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi di Indonesia? Oh keren, promoter, profesional, modern, terpercaya, hebat. Yang paling hebat ada dua, patung polisi sama polisi tidur, saya bilang begitu. Dan yang merusak citra polisi itu cuma satu, dan polisi Cilubak. Lampu merah, belok kiri, kita belok tahu-tahu di depan ada polisi. Iya, ngapain? Karena saya pernah ditilang orang kayak gitu, padahal ke kiri itu ada jalan terus. Saya masuk, ditilang. Saya ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat. Dia tidak Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya jawab Waalaikumsalam. Ada surat-suratnya? Saya tanya, Anda minta surat apa? Yasin apa Fatihah? Begitu kan? Surat kendaraan bermotor Pak? Wadah, STNK? Nyop. Nah, setengah tua yang kewer-kewer.
SIM, nyoh, surat izin menikah lagi. Nah, pakai helm, nyoh, saya ditilang Pak Kapolsek. Anda saya tilang. Saya tanya, salah saya di mana? Saya pakai helm, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Matane. Ditilang tutup pentil, kan dancuk. Itu oknum yang merusak citra polisi. Kalau jadi polisi ikhlas, enak masuk kantor sambil tersenyum melayani masyarakat, ada yang bisa dibantu. Tapi kalau tidak ikhlas masuk kantor, ada yang bisa dibagi, matane los rarewel. Jadi tentara gajinya kecil gak masalah, pengabdian untuk NKRI. Saya banyak disambati sama teman-teman tentara, walah Gus jadi tentara gajinya kecil. Kenapa kamu sambat? Dulu kamu masuk tentara juga tidak ada yang memaksa. Kalau kemudian sekarang gajinya kecil, itu konsekuensi kamu dari pengabdian. Walaupun gajinya kecil, tapi kamu ikhlas, kamu akan mendapatkan rezeki dari jalan lain. Amin. Kalau saya pangkat-pangkat kepolisian, tentara saya hafal. Ini Pak Dan Ramil ya? Kan ada ya. Dan Rem, dan Dim, dan Ramil, Inyong, dan Cok Jaran. Ikhlas. Kalau kemudian hari ini Pak Warsono menyantuni anak yatim, hanya gara-gara mengharapkan rezeki yang lebih banyak, bisa jadi habis pengajian rezekinya tambah banyak, tapi dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Maka banyak orang kaya semakin kaya, tetapi rezekinya tidak ada berkahnya. Bondone numpuk-numpuk, tapi ndelalah dibenci sama banyak orang. Siapa? Orang kaya tapi pelit. Ada di Kebumen seperti itu? Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Oh, ini pink enggak? Yang jilbabnya merah insya Allah luweh nemen. Allah itu menciptakan makhluknya pasti sepaket. Ada polisi, ada tentara, ada pejabat, ada rakyat, ya kan? Ada orang baik, ada orang buruk, ada manusia, ada setan, ada surga, ada neraka. Bukan ini kok, lupa belakangnya maksudnya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Keberadaannya untuk apa? Ta'awun. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin dengan apa? Hartanya. Yang miskin menolong orang kaya dengan apanya? Doanya. Sampean tak kasih tahu, orang kaya itu pinter golek duit tapi dongone orang mandi. Orang miskin dongone mandi tapi ra pinter golek duit, milo kerene awet. Orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Maka biasanya orang kaya itu keluarganya rusak. Kok ada orang kaya keluarganya baik? Itu biasanya karena orang kaya biasa memberi orang miskin, sehingga orang miskin mendoakan orang kaya. Kita itu kalau sama orang kaya biasanya cari muka. Betul? Kalau di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin, sama orang kaya tidak pernah ibadah, biasanya lebih dihormati yang mana? Orang kaya walaupun tidak ahli ibadah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Coba Bapak Ibu, kampungnya sini apa sih namanya? Ayah gitu. Ayah.
Ora biung gitu ya. Kalau Bu Jariah manggil Pak Warsono apa biasanya? Papi. Mulah emas kayak ini emas. Mas ireng nemen ya. Sekaya ibu-ibu yang ngono. Gawane tandure bojone ngundange mamah. Ora pantes. Mamah kemana? Tandur papa. Mama tungkake meletek-meletek. Kalau Pak Kapolsek manggil istrinya mamah ya pantas. Sekali-kali manggil istrinya say. Hai say, bukan sayang, syaitonir rajim. Tapi pasangan serasi ya, Warsono karo Jariah ya, serasi. Masya Allah. Yang laki-laki ini ya ibarat Anjasmara. Yang perempuan ya Marsanda. Marsanda dulu masih muda, sekarang sudah tua ya Markaban. Kalau di kampung ada undangan orang kaya sama ada undangan orang miskin, jamnya sama, tanggalnya sama, harinya sama. Biasanya Anda mendatangi orang kaya apa orang miskin? Kaya. Siapa bilang yang miskin? Padahal perintah Rasulullah, cintalah kepada orang miskin. Orang kaya itu kalau di dunia menangan, apa-apa disit. Coba, gawe omah, sik. Tuku mobil, sik. Mangkat kaji, sik. Tuku HP, sik. Mantu, sik. Mati, ya enggak. Saya doakan Warsono panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Warsono hidup sendiri, insyaallah. Orang miskin kalau di dunia itu kalan, bikin rumah terakhir, beli kendaraan terakhir, berangkat haji terakhir, beli HP nggak cuma terakhir, ngenteni secondan, mantu terakhir. Tapi ingat, besok di akhirat orang kaya kalah dengan orang miskin. Yang masuk surga duluan itu orang kaya apa orang miskin? Ternyata orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Kuwi wong sugih rungokno kupingmu. Sesuk yang miskin, kamu kekenyangan? Gemes aku. Anak wong ngaji ning kene dicueki. Atiku rasane lara. Jasi. Dik. Oh gelem iki. Gelem, ya. Karena mangan meneh ben ra turu. Ya. Duduk, baru kasih ini. Duduk. Nah. Dah, dipangan ya sama kulitnya ya. Langsung dibadok oleh temen ya. Orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Jadi besok orang miskin sudah di surga. Wis mongan mangan, udat-udut, bakar riwa, kelan-kelon, kromas-kramas. Yang kaya ini baru antri masuk surga. Tapi perlu diingat, orang miskin itu punya hak prerogatif ngajak orang kaya masuk surga. Makanya besok kalian sudah masuk surga, dilihat di luar antriannya siapa. Kayak siapa sing ngantri mlebu surga? Warsono. Langsung orang miskin. Itu dulu orangnya baik, suka santunan anak yatim, pengajian. Langsung diajak Warsono masuk surga sama orang miskin. Sini Pak Warsono, beleng. Anak maning sing ngantri. Siapa kae? Jilbabe pink.